Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah dan diibadahi kecuali Allah. Tidak ada sekutu baginya, dan bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan juga Rasulnya. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah SWT limpahkan kepada beliau, keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir zaman. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah yang telah mempertemukan kita pada pagi hari ini dengan segala nikmatnya, sehingga pada kesempatan kali ini kita semuanya dimudahkan untuk menghadiri majelis ilmu. Dan tidak lupa kita ucapkan jazahumullahu khairan kepada seluruh yang berperan di dalam terselenggaranya kajian pada pagi hari ini. Tentunya Yayasan Imam Syafi'i, demikian pula pengurus atau DKM Masjid Syafi'i ini. Kita doakan semoga Allah SWT memberikan berkah kepada mereka semuanya di dalam ilmu mereka, amalan mereka, harta dan juga keluarga mereka. Ikhwah sekalian dimuliakan oleh Allah, sebagaimana yang sudah diumumkan tadi dan juga sebelumnya, bahwa tema yang akan disampaikan pada pagi hari ini adalah tentang mengenal akidah. Inilah tema kurang lebih yang ingin kita angkat. Dan akidah secara bahasa adalah sesuatu yang digunakan untuk mengikat hati. Aqada yaqidu artinya adalah mengikat. Dinamakan akidah dengan akidah karena dia digunakan untuk mengikat sekuat-kuatnya hati seseorang. Dan ilmu akidah di dalam Islam adalah ilmu yang paling mulia, yang paling penting dan lebih penting daripada ilmu yang lain, lebih penting daripada ibadah, lebih penting daripada akhlak, lebih penting daripada muamalah. Dan akidah yang benar akan membuahkan banyak buah yang indah, dan dia adalah pondasi. Apabila pondasinya baik, apabila pondasinya kuat, maka akan menghasilkan bangunan yang kuat. Allah SWT mengatakan, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibah kasyajaratin tayyibatin asluha thabitun
wa far'uha fis sama'. Tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idzni rabbiha. Bukankah engkau telah melihat? Apakah engkau tidak melihat bagaimana Allah membuat permisalan sebuah kalimat yang baik? Dan kalimat yang baik di sini, kalimat thayyibah, adalah kalimat la ilaha illallah yang merupakan inti dari akidah al-Islamiyah. Apakah engkau tidak melihat bagaimana Allah membuat permisalan bagi kalimat la ilaha illallah? Dia seperti pohon yang baik, asluha thabitun, dan sifat dari pohon yang baik adalah akarnya kokoh, menghunjam ke bawah. Wa far'uha fis sama', dan cabangnya menjulang ke atas. Tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idzni rabbiha. Pohon yang baik tersebut, karena dia adalah pohon yang kuat, tahan dengan hama, tahan dengan penyakit, tidak mudah roboh dengan terpaan angin. Akhirnya dia tu'ti ukulaha, menghasilkan buah-buahannya, kulla hinin bi'idzni rabbiha, setiap waktu dengan izin Rabbnya. Dan ini adalah permisalan dari akidah yang kuat. Seperti pohon yang kuat, maka dia akan menghasilkan buah-buahan yang banyak dan lezat. Orang yang memiliki akidah yang kuat, maka dia insya Allah akan kencang di dalam ibadah, karena sudah tertancap, terpatri di dalam hatinya iman kepada Allah. Dan dialah yang maha mengetahui, maha melihat. Dia tidak beribadah karena dilihat oleh manusia, tapi beribadah karena dilihat oleh Allah Azza wa Jalla. Dalam keimanannya dengan hari akhir, sehingga dia semangat di dalam beribadah dan takut untuk berbuat maksiat kepada Allah. Dalam keimanannya di dalam masalah takdir, sehingga dia menjadi orang yang bersyukur ketika mendapatkan nikmat, karena dia tahu bahwasanya nikmat tadi adalah dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang menulis, dialah yang menghendaki untuk memberikan nikmat tadi, sehingga jauh hidupnya dari pamer kepada manusia dan sombong kepada manusia. Dan ketika tertimpa musibah, orang yang mengenal akidah Islamiyah dengan baik, maka dia akan bersabar dan mengetahui bahwasanya ini adalah dengan takdir Allah. Dan barang siapa yang beriman dengan Allah, maka Allah akan memberikan hidayah kepada hatinya. Orang yang memiliki akidah yang baik, maka dia takut untuk mendolimi orang lain, karena zalim akan ada perhitungannya di hari kiamat. Az-zulmu dzulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman adalah kegelapan-kegelapan di hari kiamat. Sedikit saja dia mendolimi orang lain, maka resah hatinya, khawatir apabila dengan sebab kezaliman ini dia akan celaka di hari kiamat. Sehingga kita dapatkan orang yang sudah kuat akidahnya, sedikit saja dia mendolimi orang lain, dia berusaha untuk minta maaf, menyinggol meskipun tidak sengaja, mengambil uang meskipun hanya 100 atau 1000 atau 2000. Semakin kuat akidah seseorang, semakin dia berusaha untuk menjauhi kezaliman. Demikianlah akidah yang kuat pada diri seseorang akan memberikan buah yang banyak. Dan cara untuk memiliki akidah yang kuat
maka kita harus mengambil akidah tersebut dari Al-Quran dan juga hadis. Inilah sumber akidah. Akidah bukan diambil dari akal pikiran manusia, hawa nafsu seseorang, diambil dari mimpi, diambil dengan cara bersemedi. La, akidah Islamiyah diambil dari Al-Quran dan juga hadis dan juga ijma'. Oleh karena itu pada pagi hari ini, sesuai dengan waktu yang dimudahkan insyaallah bagi kita semuanya, kita ingin mengenal secara global tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dengan harapan tentunya kita bisa menjadi seseorang yang kuat akidahnya, khususnya di tengah-tengah fitnah, baik fitnah syubhat, kerancuan di dalam berpikir, banyaknya aliran, banyaknya pemikiran yang menyimpang, yang berusaha menyesatkan manusia dan membelokkan mereka dari jalan Allah Azza wa Jalla. Demikian pula fitnah syahwat yang semakin hari semakin besar fitnahnya, menimpa orang yang zahirnya saleh maupun orang-orang yang rusak. Kita sebutkan satu persatu dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah tersebut. Kita mulai dari akidah yang pokok yang dimiliki oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Dan para ulama menyebutkan bahwasanya pokok akidah Ahlussunnah wal Jamaah ini bersumber kepada 6 rukun Islam, 6 rukun iman. Inilah pokok dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sehingga kita mulai dengan penjelasan rukun iman yang 6, kemudian dilanjutkan dengan pokok akidah Ahlussunnah yang lain yang disebutkan oleh para ulama. Di antaranya adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitab beliau Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Yang pertama tentunya adalah beriman kepada Allah. Ini adalah pokoknya, pokok-pokok akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Aslul usul. Pokok akidah Ahlussunnah ada 6, yaitu rukun iman yang 6. Tapi di antara pokok-pokok tersebut ada yang paling pokok, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dia memiliki keyakinan yang lain, tapi kalau keyakinan kepada Allah rusak, maka yang lain juga akan rusak, enggak ada faedahnya. Maka kita dahulukan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga mendahulukan di dalam Al-Qur'an, dan Nabi SAW juga mendahulukan tentang iman kepada Allah di dalam hadisnya. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu aminu billah. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian beriman kepada Allah. Dan Allah mengatakan kullun amana billah. Masing-masing dari mereka beriman kepada Allah. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Kullun amana billah. Masing-masing dari mereka beriman kepada Allah. Disebutkan sebelum rukun iman yang lain. Dan Allah mengatakan laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billah wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Sebelum disebutkan
rukun yang lain maka disebutkan iman kepada Allah. Dan Nabi SAW mengatakan, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Beriman adalah engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya. Beriman kepada hari akhir dan engkau beriman dengan takdir yang baik maupun yang buruk. Dalil yang banyak ini menunjukkan bagaimana keutamaan beriman kepada Allah, disebutkan nomor satu sebelum yang lain. Dan cara beriman kepada Allah ada tiga. Beriman kepada Allah tidak akan sempurna dan tidak akan seseorang dinamakan beriman kepada Allah kecuali apabila dia beriman dengan tiga perkara ini. Yang pertama adalah beriman dengan rububiyah Allah. Beriman dengan rububiyah Allah. Apa yang dimaksud dengan rububiyah? Dan mungkin ini adalah istilah yang baru didengar oleh sebagian. Ar-rububiyah diambilkan dari kata Rabb. Ar-Rabb adalah zat yang menciptakan, memberikan rezeki dan juga mengatur alam semesta. Beriman dengan rububiyah Allah artinya kita beriman, meyakini, berakidah bahwasanya Allah dialah yang satu-satunya mencipta. Tidak ada yang mencipta selain Allah, menjadikan dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Tidak ada yang melakukan itu kecuali Allah. Kemudian meyakini bahwasanya dialah yang satu-satunya yang memberikan rezeki. Tidak ada yang memberikan rezeki kepada makhluk kecuali Allah. Dan dialah satu-satunya yang mengatur alam semesta ini. Tidak ada yang mengatur alam semesta kecuali Allah. Maka ini harus ada pada diri seorang muslim. Allah mengatakan, dzalikumullahu la ilaha illahu khaliqu kulli syai'. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai'in fa'buduh. Wa huwa ala kulli syai'in wakil. Itulah Allah Rabb kalian. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Dia. Khaliqu kulli syai', Dialah yang menciptakan segala sesuatu. Fa'buduh, maka hendaklah kalian menyembahnya. Khaliqu kulli syai', Dialah yang menciptakan segala sesuatu. Yang ada di atas kita, yang ada di bawah kita, yang kita lihat maupun yang tidak kita lihat, maka Allah yang menciptakan. Selain Allah, tidak ada di antara mereka yang menciptakan. La yakhluquna syai'an, kata Allah. Segala sesuatu yang kalian sembah selain Allah tidak menciptakan, meskipun hanya syai'an, meskipun hanya sekecil apapun. Satu bakteri saja tidak ada yang diciptakan oleh selain Allah. Bagaimanapun dia diagungkan oleh manusia, disembah dan dikeramatkan, tidak ada di antara mereka yang mencipta. Wa hum yukhlaqun, dan mereka adalah yang diciptakan, bukan yang menciptakan. Dan Allah juga mengatakan, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Dan tidak ada makhluk yang melata di permukaan bumi kecuali Allah yang memberikan rezeki kepada mereka. Menunjukkan bahwasanya seluruh makhluk yang memberikan rezeki kepada mereka adalah Allah. Hewannya, tumbuh-tumbuhannya, yang ada di daratan maupun yang ada di lautan. Ma min dabbah, tidaklah ada makhluk yang melata yang ada di permukaan bumi kecuali Allah yang memberikan rezeki. Selain Allah tidak ada yang melakukan. Seandainya selain Allah yang dianggap sakti, yang dianggap mampu oleh manusia, diminta untuk memberikan rezeki kepada seluruh manusia yang ada di bumi,
dalam satu waktu, ya, di waktu pagi saja, ya, baik yang ada di Pekalongan, yang di Semarang, di seluruh dunia, satu waktu saja, niscaya dia tidak akan mampu. Ya, ini baru manusia, belum di sana ada hewan yang ada di dalam sarangnya, yang ada di dalam lautan. Dia tidak akan mampu untuk memberikan rezeki kepada mereka. Belum tumbuhannya, belum jinnya. Tidak ada yang memberikan rezeki kepada seluruh makhluk tadi kecuali Allah yang menciptakan mereka. Tidak ada yang dizalimi. Bahkan di antara kesempurnaan Allah SWT dalam memberikan rezeki, ditulis rezeki mereka sebelum mereka ada. Sudah siap, sudah ditulis, dan akan sampai rezeki tersebut kepada mereka sesuai dengan ketentuan Allah Azza wa Jalla. Dan tidak akan meninggal seorang makhluk sampai disempurnakan seluruh rezekinya. Tidak mungkin dia meninggal dunia dan masih tertinggal rezekinya di dunia meskipun hanya 1 butir beras atau 100 rupiah. Ini tidak mungkin. Tidaklah mereka meninggal dunia kecuali rezekinya semuanya sudah tuntas diambil oleh makhluk tersebut. Kemudian dialah Allah SWT yang mengatur alam semesta, dan tidak ada yang mengatur alam yang besar ini, baik alam yang ada di bumi maupun yang ada di langit, kecuali Allah Azza wa Jalla. Dialah yang menghidupkan dan mematikan manusia, menerbitkan matahari dari timur, menenggelamkan dari barat, menjadikan siang, menjadikan malam. Yudabbirul amr, dialah yang mengatur seluruh perkara, dan tidak ada selain Allah yang melakukannya. Seandainya di sana ada Tuhan selain Allah yang mengatur alam semesta, maka kita tidak akan mendapatkan alam semesta yang begitu tenang, begitu teratur. Setiap hari matahari terbit dari timur dan tenggelam di arah barat. Seandainya di sana ada Tuhan selain Allah dan dia adalah mampu, maka tentunya akan menjadikan alam yang besar ini rusak. Karena masing-masing dari Tuhan tersebut memiliki kehendak. Yang satu ingin menghidupkan, yang satu ingin mematikan. Yang satunya ingin menerbitkan matahari dari barat, yang satu menerbitkan matahari dari timur, yang lainnya ingin menerbitkan matahari dari barat. Maka akan rusak sistem alam ini. Tapi dengan penglihatan kita dan bagaimana keteraturan alam semesta ini, siang datang pada waktunya, malam datang pada waktunya, dan seluruh manusia di permukaan bumi mereka memiliki bentuk dan anggota badan yang sama, menunjukkan bahwasanya yang mengatur ini semua adalah satu, dialah Allah Azza wa Jalla. Maka akidah Ahlussunnah di dalam beriman kepada Allah, kita harus meyakini rububiyah Allah. Jangan sampai seorang muslim meyakini bahwasanya di sana ada yang mencipta selain Allah, atau ada yang memberikan rezeki selain Allah. Kemudian yang kedua adalah beriman dengan uluhiyah Allah. Al-uluhiyah diambil dari kata ilah. Artinya adalah al-ma'bud, yang disembah. Maksud beriman dengan uluhiyah Allah adalah beriman bahwasanya Allah dialah satu-satunya yang berhak untuk disembah, diibadahi. Sehingga dia tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Selain Allah, siapapun dia, baik itu adalah seorang nabi yang mursal, yang diutus, ataupun seorang malaikat yang muqarrab, yang didekatkan kepada Allah SWT, maka mereka tidak berhak untuk disembah. Nabi bagaimanapun kedudukannya,
dan ketinggian beliau, maka dia tidak sampai memiliki sifat-sifat uluhiyah. Beliau adalah manusia sebagaimana yang lain. Bedanya Nabi dengan kita adalah para Nabi diberikan wahyu, adapun manusia yang lain mereka tidak diberikan wahyu. Adapun sifat-sifat yang lain maka mereka adalah manusia. Mereka adalah manusia, ditimpa apa yang menimpa manusia yang lain, sakit. Mereka juga terluka. Dan Nabi SAW ketika perang Uhud terluka. Mereka juga meninggal. Dan bahkan ada di antara mereka yang terbunuh. Demikian pula malaikat, mereka adalah makhluk yang mulia, tetapi mereka adalah makhluk seperti yang lain. Disebutkan dalam ayat bahwasanya Allah mengatakan hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalul haqq wa huwal aliyyul kabir. Allah menceritakan di dalam ayat ini bagaimana para malaikat ketika mereka mendengar kalamullah, mereka dalam keadaan takut. Masuk di dalam qulub mereka rasa takut kepada Allah. Disebutkan di dalam hadis bahwasanya mereka su'iqu, mereka dalam keadaan pingsan. Dan ini menunjukkan bahwasanya malaikat meskipun mereka adalah makhluk yang kuat dan mulia, tetapi mereka tetap makhluk, tidak berhak untuk disembah. Maka yang kedua, cara beriman kepada Allah adalah dengan mengesahkan Allah di dalam beribadah. Yang ketiga, beriman dengan nama dan juga sifat Allah. Ini adalah bagian dari beriman kepada Allah. Allah di dalam Al-Quran menyebutkan nama dan juga sifat baginya. Di antara nama Allah adalah Al-Khaliq, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Alimul Hakim, Al-Azizul Jabbar. Dan Allah menyebutkan di dalam Al-Quran sifat-sifatnya. Allah beristiwa di atas arsy. Dan bahwasanya Allah SWT memiliki dua tangan. Dan bahwasanya Allah memiliki mata. Dan sifat-sifat yang lain, maka kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, maka kita harus menetapkan sifat tersebut sebagaimana Allah tetapkan untuk dirinya di dalam Al-Quran. Dan Nabi SAW melalui lisan beliau menyebutkan sebagian nama dan juga sebagian sifat Allah SWT. Maka kita harus benarkan, karena beliau adalah seorang Rasul yang diutus, yang membawa risalah dari Allah Azza wa Jalla. Kita tetapkan nama dan sifat tersebut dengan tanpa menyerupakan Allah dengan makhluk, min ghairi tashbihin wala ta'tin, tanpa menyerupakan Allah dengan makhluk. Tidak boleh seseorang mengatakan istiwa Allah sama dengan istiwa makhluk, atau mengatakan tangan Allah sama dengan tangan makhluk. Haram hukumnya menyerupakan Allah dengan makhluknya, karena Allah mengatakan laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah, dan dialah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi kita tetapkan Allah beristiwa, tapi harus kita yakini bahwasanya istiwa Allah tidak sama dengan istiwa makhluk. Istiwa Allah sesuai dengan keagungannya. Bagaimana beristiwa, Allah tidak mengabarkan kepada kita tentang bagaimananya. Allah hanya mengabarkan Allah beristiwa, dan pasti memiliki cara, cuma kita tidak tahu bagaimana Allah Subhanahu wa taala beristiwa. Yang jelas kita beriman Allah beristiwa sesuai dengan keagungannya, tidak sama dengan istiwa kita sebagai manusia.
Ini dalam seluruh sifat demikian. Kita tetapkan, tapi tidak boleh kita menyerupakan sifat tersebut dengan sifat makhluk. Wa min ghairi ta'til, tidak boleh kita menolaknya. Mengatakan misalnya Allah tidak punya nama. Ada di antara aliran sesat yang mengatakan Allah tidak punya nama, atau mengatakan Allah tidak punya sifat. Allah punya nama tapi tidak punya sifat. Dan ada di antara mereka menolak sebagian sifat, menetapkan sifat yang lain. Kenapa ditetapkan? Karena sesuai dengan akalnya. Kenapa yang lain ditolak? Karena tidak sesuai dengan akalnya. Maka ini tidak boleh yang demikian. Ini masuk di dalam Mu'attilah. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu aminu billah. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian beriman kepada Allah. Allah yang mengabarkan, Rasulullah SAW yang mengabarkan. Kenapa kita menolaknya? Manhaj Ahlussunnah wal Jamaah di dalam masalah sifat kita terima dan kita imani nama dan juga sifat tersebut, tetapi tidak boleh kita serupakan nama dan sifat tersebut dengan makhluk. Baik, ini adalah akidah yang pertama, pokok yang pertama, yaitu beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, di antara pokok akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah beriman dengan para malaikat. Al-malaikah secara bahasa artinya adalah utusan. Al-alukah artinya adalah risalah. Cara beriman dengan malaikat di antaranya adalah beriman bahwasanya mereka adalah makhluk yang ada wujudnya. Mereka adalah makhluk yang ada wujudnya, bukan hanya sekedar dongeng atau cerita fiksi, atau hanya kehendak yang baik sebagaimana diyakini oleh sebagian. Mereka mengingkari adanya malaikat. Malaikat hanyalah ibarat dari kehendak yang baik. Dalil-dalil yang banyak di dalam Al-Quran menunjukkan tentang keberadaannya. Allah menyebutkan sifat mereka, bahwasanya mereka adalah ibadun mukramun, hamba-hamba Allah yang mulia, dan mereka turun dari atas, tanazzalul malaikah. Dan dalil-dalil menunjukkan bahwasanya mereka memiliki tugas. Dan ada di antara yang disebutkan namanya oleh Allah, menunjukkan bahwasanya mereka adalah makhluk yang ada, memiliki wujud. Maka di antara keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah yang pertama tentang malaikat adalah beriman bahwasanya mereka adalah ada. Kemudian yang kedua, beriman dengan nama-nama para malaikat yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran atau disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam hadis. Jumlah malaikat banyak, tapi yang disebutkan namanya Allah, yang disebutkan namanya oleh Allah hanya sebagian. Di antaranya adalah Jibril. Telah datang namanya di dalam Al-Quran, demikian pula dalam hadis. Di antaranya adalah Mikail. Datang penamaannya di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis. Di antara mereka yang disebutkan namanya adalah Israfil, sebagaimana datang penyebutannya di dalam hadis yang sahih. Beliau SAW mengatakan, Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil, fatiras samawati wal ard. Dan di antara yang disebutkan namanya adalah Malik, sebagai seorang malaikat yang ditugaskan untuk menjaga neraka. Disebutkan di dalam Al-Quran, Allah mengatakan, menceritakan tentang penduduk neraka yang mereka
disiksa dan diadab di dalam neraka dengan adab yang pedih, dan mereka berangan-angan seandainya mereka meninggal dunia dan terlepas dari adab tersebut. Mereka mengatakan, ya Maliku liyaqdi alaina rabbuk, qala innakum makithun. Mereka memanggil malaikat Malik, penjaga neraka, kemudian meminta kepada beliau supaya beliau berdoa kepada Allah. Apa isi doanya? Supaya Allah mematikan mereka-mereka ini. Liyaqdi alaina rabbuk, hendaklah Rabbmu mematikan kami semua ini, supaya kami bisa terlepas dari adab yang sangat pedih ini. Apakah keinginan mereka terkabul? Qala innakum makithun. Ya, malaikat Malik mengatakan dengan jawaban yang semakin menjadikan mereka pedih dan semakin menjadikan mereka tersiksa. Qala innakum makithun. Beliau mengatakan, sesungguhnya kalian benar-benar akan tinggal di dalam neraka. Demikianlah keadaan kalian dan tidak ada usainya, tidak ada hentinya. Ini adalah di antara nama-nama malaikat yang datang di dalam dalil, dan di sana ada Harut, Marut, ada Munkar, ada Nakir. Maka kita diharuskan untuk beriman dengan seluruh nama malaikat yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran ataupun yang disebutkan oleh Nabi SAW di dalam Sunnah. Yang tidak disebutkan namanya, maka kita beriman secara global. Kita katakan Allah memiliki malaikat yang banyak, dan kita beriman tentang keberadaan mereka, cuma kita tidak mengetahui nama-nama mereka. Maka kita beriman secara global, secara umum. Di antara cara beriman dengan malaikat adalah beriman dengan sifat-sifat yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran atau di dalam Sunnah yang berkaitan dengan sifat malaikat. Di antaranya bahwasanya malaikat diciptakan dari cahaya. Nabi SAW mengatakan, khuliqatil malaikatu min nur. Malaikat diciptakan dari cahaya. Dan di antara sifat malaikat yang disebutkan di dalam dalil, bahwasanya mereka adalah jumlah yang sangat banyak. Mereka adalah makhluk Allah yang sangat banyak. Dan di antara yang menunjukkan tentang banyaknya malaikat, disebutkan di dalam hadis bahwasanya malaikat ini mengeluarkan suara, bahwasanya langit mengeluarkan suara deritan. Nabi SAW mengatakan, at-tatis sama wa huqqa laha an ta'id. Langit telah mengeluarkan suara deritan. Suara deritan adalah suara yang keluar dari sesuatu yang memiliki beban yang berat, sehingga keluar darinya suara menderit. Langit mengeluarkan suara deritanya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, dan dia berhak untuk menderit. Kemudian beliau mengabarkan bahwasanya tidak ada satu jengkal di langit, ya, tidak ada satu jengkal di langit kecuali di situ ada malaikat yang sedang sujud atau dalam keadaan dia berdiri, itu dalam keadaan dia beribadah kepada Allah. Dari langit yang sebesar itu penuh dengan apa? Penuh dengan malaikat. Setiap jengkal pasti ada di situ malaikat yang sedang beribadah kepada Allah. Makanya pantas apabila langit mengeluarkan suara deritan, karena dia sedang membawa beban yang sangat berat. Itu baru langit yang pertama, dan masing-masing langit memiliki penduduk yang sangat banyak sekali. Oleh karena itu di antara sifat malaikat yang harus kita imani bahwa jumlah mereka adalah sangat
sangat banyak. Disebutkan dalam hadis yang lain bahwasanya di sana di atas ada Al-Baitul Ma'mur. Ada Al-Baitul Al-Ma'mur. Disebutkan dalam hadis setiap hari masuk ke dalam Baitul Ma'mur 70.000 malaikat. Ini menunjukkan tentang besarnya. Apabila mereka sudah keluar, yaitu 70.000 tadi sudah keluar, maka mereka tidak akan masuk selama-lamanya ke dalam Al-Baitul Ma'mur. Dan itu setiap hari Allah menjadikan di sana ada malaikat yang masuk ke dalam Al-Baitul Ma'mur 70.000. Kalau sudah keluar maka dia tidak akan kembali ke sana. Menunjukkan tentang banyaknya mereka. Dan seperti ini, ikhwah sekalian dan juga akhwat, pertama menjadikan kita tidak sombong. Allah SWT banyak memiliki hamba-hamba yang bertakwa. Siapa kita dibandingkan mereka? Kemudian yang kedua, menjadikan kita terhibur. Ternyata yang istiqamah menyembah Allah SWT jumlah mereka jauh lebih banyak. Di sana ada malaikat al-muqarrabun yang senantiasa beribadah kepada Allah, la yafturun. Mereka tidak berhenti-henti beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan di antara sifat mereka, mereka tidak berbuat maksiat kepada Allah. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak memaksiati Allah di dalam apa yang Allah perintahkan, dan mereka mengerjakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Ini adalah di antara beberapa sifat malaikat. Dan di antara sifatnya bahwasanya mereka memiliki sayap. Sifat malaikat adalah memiliki sayap. Allah mengatakan ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa ruba' wa thulath yazidu fil khalqi ma yasha'. Mereka adalah makhluk Allah yang memiliki ajnihah, memiliki sayap. Ada di antara mereka yang sayapnya 2, dan ada di antara mereka yang sayapnya 3, dan ada di antara mereka yang sayapnya ruba' 4. Dan ada di antara mereka yang memiliki lebih dari 4 sayap. Disebutkan dalam hadis bahwasanya Nabi SAW pernah melihat malaikat Jibril dalam bentuknya yang asli. Dan beliau menceritakan bahwasanya dia memiliki 600 sayap. Satu sayap yang dimiliki oleh Jibril itu sudah menutupi antara timur dengan barat. Menunjukkan bagaimana besarnya malaikat Jibril alaihissalam, dan bahwasanya dia memiliki sayap, dan jumlah sayapnya ada 600. Dan di antara beriman dengan malaikat adalah beriman dengan amalan-amalan mereka. Bahwasanya mereka memiliki tugas. Ada di antara mereka yang ditugaskan oleh Allah menjaga surga, tetapi kita tidak mengetahui namanya. Dan ada di antara mereka yang ditugaskan oleh Allah menjaga neraka. Ada di antara mereka yang ditugaskan untuk mencabut nyawa, malakul maut. Allah mengatakan qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum. Katakanlah akan mematikan kalian malaikat maut yang telah ditugaskan kepada kalian. Ada di antara mereka yang ditugaskan untuk menjaga gunung. Ada yang ditugaskan untuk meniup nyawa di dalam janin yang ada di perut ibunya. Ada di antara mereka yang ditugaskan untuk menulis amal manusia.
menanyai orang ketika di alam kubur, dan seterusnya, sebagaimana datang di dalam dalil-dalil yang sahih. Maka kita beriman dengan itu semua. Tidak boleh kita mengingkari satu pun dari amalan-amalan tersebut apabila dia telah sahih dari Rasulullah SAW. Ini adalah tata cara beriman dengan para malaikat. Kemudian yang ketiga, beriman dengan kitab-kitab Allah. Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya menurunkan kitab sebagai pegangan bagi manusia. Di dalamnya ada petunjuk dan juga cahaya. Dan kitab itu dibawa oleh para rasul, para nabi. Maka kita beriman dengan seluruh apa yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Rasulullah SAW mengatakan, "Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi." Beriman dengan kitab-kitab Allah. Karena setiap nabi dan rasul diberikan kepada mereka kitab. Laqad arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan. Sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan keterangan yang jelas, dan kami turunkan bersama mereka kitab dan juga timbangan. Maka kita harus beriman bahwasanya masing-masing rasul dan para nabi mereka membawa kitab. Tapi tidak semua kitab diberitahukan namanya kepada kita. Kita tidak mengetahui nama kitab yang diberikan oleh Nabi Nuh kepada Nabi Nuh. Apa kitab yang diberikan kepada Nabi Saleh? Yang diberitahukan kepada kita hanya ada lima kitab. Diberitahukan kepada kita namanya, maksudnya. Yang pertama adalah Suhuf Ibrahim. Kemudian yang kedua adalah Suhuf, kemudian yang kedua adalah Zabur, yang diturunkan kepada Nabi Dawud alaihissalam. Yang ketiga adalah Taurat. Diturunkan kepada siapa? Kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian yang keempat adalah Injil. Diturunkan kepada siapa? Kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan yang terakhir adalah Al-Quranul Karim. Adapun Suhuf Musa, maka para ulama berselisih pendapat apakah dia kitab tersendiri atau dia adalah nama lain dari At-Taurah. Maka sebagian ulama mengatakan Suhuf Musa, ya, seperti dalam firman Allah, Suhuf Ibrahim wa Musa. Suhuf Musa adalah nama lain dari At-Taurah. Yang mengatakan bahwasanya Suhuf Musa adalah nama lain dari Taurat berarti hanya ada 5. Adapun yang mengatakan bahwasanya Suhuf Musa lain daripada Taurat, maka mereka mengatakan ada 6 nama kitab yang diberitahukan kepada kita. Selain 6 kitab tersebut atau 5, maka kita beriman secara global. Masing-masing nabi memiliki kitab. Dan Al-Quranul Karim telah menasakh, telah menghapus seluruh hukum yang ada di dalam kitab-kitab sebelumnya. Menghapuskan hukum-hukum yang ada di dalam Suhuf Ibrahim, Zabur, Taurat, Injil. Maka tidak tersisa sekarang kitab yang diamalkan kecuali apa? Kecuali Al-Quranul Karim. Disifati oleh Allah dalam Al-Quran sebagai muhaimin. Dialah yang menghapuskan kitab-kitab sebelumnya. Dialah yang menjadi penentu benar atau tidaknya. Dan Allah SWT telah memberikan kelebihan dan keistimewaan kepada Al-Quran dibandingkan dengan kitab-kitab sebelumnya. Di antaranya yang pertama, Allah menurunkan Al-Quran secara berangsur-angsur. Berbeda dengan
kitab-kitab sebelumnya yang diturunkan mereka atau kitab-kitab tersebut ya secara langsung sekali turun. Berbeda dengan Al-Quranul Karim, diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia pada malam Lailatul Qadar. Kemudian Allah turunkan dari langit dunia kepada Rasulullah SAW selama 23 tahun, sesuai dengan keadaan, sesuai dengan peristiwa yang terjadi. Adapun kitab-kitab yang lain maka diturunkan kepada nabinya secara langsung, bukan secara berangsur-angsur. Dan di antara keutamaan Al-Quran, Allah menjadikan Al-Quran adalah kitab yang terjaga. Terjaga dari tangan-tangan jahil. Dan Allah telah menjanjikan di dalam Al-Quran untuk menjaga kitabnya ini, sebagaimana firman Allah, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kamilah yang akan menjaga Al-Quran tersebut. Inilah janji Allah, dan sampai sekarang sudah 1400 tahun lebih Al-Quran yang dibaca kaum muslimin hari ini sama dengan yang dibaca oleh Rasulullah SAW dan juga para sahabatnya. Tidak berubah meskipun hanya satu huruf. Dan setiap ada orang yang berusaha untuk merubahnya, maka Allah akan menjadikan makar mereka debu yang berterbangan. Ada saja di sana orang Islam yang mengetahui, dan ini menunjukkan penjagaan Allah Azza wa Jalla. Dan di setiap daerah pasti ada di sana orang yang menghafal Al-Quran. Dari generasi ke generasi mereka saling mendengar satu dengan yang lain. Seseorang mendengar dari gurunya, yang di bawahnya mendengar dari gurunya, dan seterusnya. Dan jumlah orang yang menghafal Al-Quran di dunia banyak sekali. Dan ini tidak terjadi pada kitab-kitab yang lain. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami akan menjaga Al-Quran, menjaga lafadznya dan juga menjaga maknanya. Dan di antara makna yang menjelaskan Al-Quran adalah hadis Nabi SAW. Maka Allah juga menjaga hadis Nabi, sebagaimana Allah menjaga Al-Quran. Dan di antara penjagaan Allah, Allah menjadikan dari setiap generasi ulama-ulama yang menjelaskan tentang hadis, menjelaskan tentang Quran, memberikan kepada umat makna yang benar terhadap Al-Quran dan hadis sesuai dengan pemahaman para sahabat. Maka penjagaan Al-Quran mencakup penjagaan lafaz maupun penjagaan makna-makna yang terkandung di dalam Al-Quran tadi. Dan sekarang sekali lagi, pedoman hidup manusia adalah Al-Quranul Karim. Adapun yang lain maka sudah dimansukh dengan Al-Quran. Bahkan disebutkan dalam hadis, seandainya Nabi Musa alaihissalam sekarang hidup, maka tidak berhak bagi beliau kecuali mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Dia harus meninggalkan Taurat dan harus berpegang dengan apa? Dengan Al-Quran. Disebutkan dalam sebuah hadis, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu membawa beberapa lembar dari kitab-kitab sebelum Al-Quran yang didapatkan ketika sebuah peperangan atau yang semisal. Kemudian ketika Nabi SAW melihat Umar membawa lembaran-lembaran tadi, maka beliau mengatakan, Amutahawwiquna ya ibn al-Khattab, apakah kalian dalam keadaan bingung wahai Ibn al-Khattab? Seandainya Nabi Musa, lau anna Musa hayyun la yasa'uhu illa ittiba'i.
Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seandainya Musa sekarang hidup, niscaya dia tidak boleh dan tidak berhak kecuali harus mengikuti diriku. Tidak boleh dia berpegang terus dengan Taurat, harus berpegang dengan apa? Al-Quran. Kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membawa Al-Quran, inilah sumber petunjuk manusia, dan tidak boleh mereka kembali kepada kitab yang lain selain Al-Quranul Karim. Ini adalah beberapa keutamaan Al-Quran dibanding dengan kitab-kitab yang lain. Kemudian yang selanjutnya adalah beriman dengan para rasul. Beriman dengan para rasul yaitu meyakini bahwasanya Allah SWT telah mengutus kepada manusia orang-orang pilihan sebagai utusan Allah. Mereka adalah orang-orang pilihan, dipilih dari manusia, orang yang paling baik nasabnya, orang yang paling mulia di antara kaumnya. Allah mengatakan, Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Allah memilih dari kalangan malaikat para rasul dan juga dari kalangan manusia. Maka harus kita yakini bahwasanya mereka adalah orang-orang pilihan. Mereka adalah orang-orang yang mulia di antara kaumnya. Sehingga kita lihat di dalam Al-Quran Allah SWT menyebutkan bahwasanya mereka adalah orang yang mulia di dalam kaumnya. Ya, mereka adalah orang yang diharapkan dikenal sebagai orang yang memiliki akhlak yang mulia, jauh dari penyembahan kepada berhala. Dan contoh yang paling jelas Nabi SAW dikenal sejak zaman jahiliyah bahwasanya beliau adalah seorang yang amin, yang bisa dipercaya. Sehingga oleh masyarakat jahiliyah mereka sering menitipkan barang, menitipkan uang kepada Muhammad SAW. Dan dikenal beliau adalah sebagai seorang yang jujur. Sehingga ketika pertama kali beliau berdakwah dengan dakwah yang jahriyah dan mengumpulkan kaumnya Quraisy, memanggil pamannya, memanggil keluarganya, kemudian beliau berkata dan berbicara kepada mereka, bagaimana pendapat kalian seandainya aku mengabarkan kepada kalian bahwa dari balik bukit ini akan datang pasukan berkuda yang akan menyerang kalian? Maka mereka yang sudah mengenal kejujuran Nabi SAW mengatakan, ma jarrabna 'alaika kadiban, kami tidak pernah melihat dirimu berdusta. Jadi seandainya engkau mengabarkan bahwasanya ada pasukan yang datang dari balik bukit ini, meskipun kami tidak melihat, maka kami pasti akan percaya. Kita akan membenarkan karena engkau tidak pernah berdusta. Ini adalah muqaddimah, pembukaan dari Nabi SAW dengan harapan mereka akan membenarkan kabar dari beliau bahwasanya kelak akan ada azab, kelak ada hari kebangkitan, harus beriman kepada Allah, harus beriman kepada kitab dan seterusnya. Ingin mencoba mereka, menunjukkan kepada mereka bahwasanya beliau bukan orang yang dusta. Akhirnya beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa inni nadhirun lakum baina yaday adzabin syadid. Sesungguhnya aku mengingatkan kalian tentang adanya azab yang akan datang, azab yang sangat pedih yang akan menimpa kalian apabila kalian mendustakan atau terus menerus dalam keadaan seperti ini. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi SAW memiliki sifat yang mulia dan ini dikenal oleh kaumnya. Dan ini seluruh Nabi dan Rasul demikian. Maka harus kita yakini bahwasanya sifat para Rasul, mereka adalah orang-orang pilihan. Kemudian yang kedua, kita yakini bahwasanya mereka adalah manusia sebagaimana manusia yang lain. Mereka bukan malaikat.
Mereka adalah manusia seperti kita, menimpa mereka apa yang menimpa manusia. Menimpa mereka sakit. Disebutkan dalam Al-Quran bagaimana sakitnya Nabi Ayub alaihissalam. Mereka memiliki istri dan anak. Ibrahim memiliki anak Ismail dan juga Ishak, dan memiliki istri. Nabi Nuh alaihissalam memiliki istri dan juga memiliki anak. Nabi Lut memiliki istri dan juga memiliki anak. Dan mereka meninggal sebagaimana manusia yang lain. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Tidaklah Muhammad kecuali adalah seorang rasul yang telah berlalu sebelumnya para rasul, yang mereka juga meninggal sebagaimana manusia yang lain meninggal. Bahkan ada di antara mereka yang dibunuh, sebagaimana Allah mengabarkan tentang sifat yang jelek yang dimiliki oleh orang-orang Yahudi, di mana mereka yaqtulunal anbiya. Mereka adalah kaum yang suka membunuh para nabi. Kemudian yang ketiga, tidak boleh kita berlebih-lebihan terhadap para nabi dan rasul. Meskipun kita meyakini bahwa mereka adalah orang-orang pilihan, maksum dari dosa besar, tapi tidak boleh kita berlebih-lebihan kepada para nabi dan rasul. Allah mengatakan, ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum. Wahai ahlul kitab, janganlah kalian berlebih-lebihan terhadap di dalam agama kalian. Termasuk di antaranya adalah berlebih-lebihan terhadap para nabi dan rasul. Mengatakan seperti yang dikatakan oleh orang-orang Nasara tentang Nabi Isa alaihissalam. Mengatakan bahwasanya dia adalah anak Allah atau dia adalah Allah. Allah mengatakan, laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah dialah Isa ibnu Maryam. Ini adalah bentuk ghulu terhadap orang-orang yang saleh, khususnya para nabi dan rasul. Maka beriman dengan rasul bukan berarti kita berlebihan kepada mereka. Mereka adalah manusia biasa. Menimpa mereka apa yang menimpa manusia yang lain. Yang membedakan antara kita dengan mereka adalah wahyu. Mereka diberikan wahyu, adapun kita tidak diberikan wahyu. Ini saja. Baik, kemudian yang selanjutnya adalah beriman dengan hari akhir. Yang dimaksud dengan hari akhir adalah hari kiamat. Dinamakan dengan hari akhir karena tidak ada hari setelahnya, yaitu hari yang kita kenal dimulai dengan terbitnya matahari. Apabila sudah datang hari akhir, maka tidak ada hari setelahnya. Maka di antara pokok akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah beriman dengan adanya hari akhir. Di antaranya atau dalil yang menunjukkan adalah firman Allah Subhanahu wa taala, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir. Akan tetapi kebaikan adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Dijadikan oleh Allah di dalam ayat ini nomor 2 setelah beriman kepada Allah, menunjukkan tentang pentingnya, menunjukkan tentang agungnya beriman dengan hari akhir. Demikian pula di dalam ayat yang lain dan di dalam hadis Nabi SAW sering menyebutkan beriman kepada Allah, kemudian disebutkan tentang beriman dengan hari akhir. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik atau dia diam. Disebutkan tentang iman kepada Allah dan juga iman kepada hari akhir.
Dan beriman dengan hari akhir maksudnya adalah beriman dengan seluruh perkara yang terjadi setelah kematian, sampai masuknya manusia ke dalam surga dan juga neraka. Beriman dengan fitnah kubur, bahwasanya seluruh manusia kecuali yang dikecualikan, mereka akan difitnah, yaitu ditanya di alam kuburnya, ditanya tentang Allah, man rabbuk, ditanya tentang agamanya, apa agamamu, ditanya tentang siapa nabimu. Ini diantara beriman dengan hari akhir, yaitu beriman dengan adanya fitnah kubur. Sebagaimana hal ini telah tetap dari Nabi SAW. Di antaranya adalah hadis Al-Bara ibn Azib yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad di dalam musnadnya, dan juga para imam yang lain. Dan hadis ini adalah hadis yang sahih, hadis yang panjang yang berisi tentang perjalanan manusia setelah dia meninggal dunia, dan bagaimana perjalanan nyawanya sampai akhirnya dia ditanya oleh malaikat Munkar dan juga Nakir. Demikian pula hadis di mana Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat yang saat itu bersama beliau menguburkan jenazah. Kemudian beliau mengatakan, istaghfiru li akhikum wasalu lahu tathbit fa innahu al-ana yus'al. Hendaklah kalian memohonkan ampun untuk saudara kalian yang baru saja dikuburkan, dan mintalah kepada Allah ketetapan hati untuk orang ini. Fa innahu al-ana yus'al, karena sesungguhnya dia sekarang sedang ditanya. Menunjukkan bahwasanya di sana ada fitnah kubur. Masing-masing kita akan ditanya. Dan orang yang bisa menjawab pertanyaan tadi bukan orang yang sekedar menghafal, tetapi orang yang bisa menjawab pertanyaan tadi adalah orang yang beriman dan beramal saleh di dunia. Bukan hanya sekedar menghafal, Rabbku adalah Allah, Nabiku adalah Muhammad, agamaku adalah Islam. Itu tidak cukup. Seandainya menghafal ini cukup, niscaya orang-orang munafik mereka akan selamat dari fitnah kubur. Disebutkan dalam hadis bahwasanya orang munafik juga akan ditanya. Ketika mereka ditanya man rabbuk, padahal mereka di dunia hafal, dia mengatakan ha la adri, saya tidak tahu. Padahal selama di dunia orang-orang munafik tinggal bersama orang yang beriman, melakukan sholat bersama orang-orang Islam, tapi dia tidak mempraktekkan dengan sebenarnya syariat Islam, hanya secara zahir. Batinnya dia kafir terhadap Allah dan juga Rasulnya. Akibatnya apa? Ketika ditanya siapa Rabbmu, dia tidak bisa menjawab. Ditanya tentang apa agamamu, dia tidak bisa menjawab, padahal mungkin KTP-nya Islam. Ditanya tentang siapa nabimu, dia tidak bisa menjawab, padahal di dunia dia mengatakan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ya, kenapa demikian? Karena untuk menjawab pertanyaan tadi bukan hanya dengan sekedar apa? Sekedar menghafal saja. Perlu pengamalan, perlu praktek. Orang yang di dunia dia menyembah kepada Allah semata, selain Allah sama sekali dia tidak mau beribadah. Hanya kepada Allah saja tawakalnya, mahabbahnya, rasa cintanya, salat dan juga puasanya, iktikaf dan juga nadarnya. Dan pantang bagi dia untuk menyembah kepada selain Allah. Maka orang yang demikian biiznillah, ketika ditanya siapa Rabbmu, siapa yang engkau sembah,
dengan mudah, dan insya Allah akan diberikan kekuatan oleh Allah, dia akan bisa menjawab Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah. Karena benar, selama di dunia dia tidak pernah menyekutukan Allah di dalam ibadah. Orang yang di dunia dia bersyahadat bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah, dan dia praktekkan, dia amalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Beliau adalah seorang Rasul, berarti saya harus mengikuti perintah beliau, karena perintah beliau berasal dari Allah. Beliau adalah seorang Rasul, maka saya harus meninggalkan larangan beliau, karena larangan beliau berasal dari Allah Azza wa Jalla. Beliau mengabarkan sebuah berita, saya benarkan, karena beliau tidak berbicara dari hawa nafsunya. Kabar yang beliau sampaikan kepada kita adalah dari Allah, dan seterusnya. Terus istiqomah sampai dia meninggal dunia. Ketika dia ditanya, siapa nabimu? Karena dia di dunia benar-benar mengikuti Rasulullah, menjadikan beliau sebagai panutan, bukan mengagungkan manusia atau mengagungkan tokoh, tapi menjadikan Rasulullah sebagai panutan dan teladan dalam kehidupan dia sehari-hari. Maka biidznillah, ketika ditanya siapa nabimu, dia akan mengatakan nabiku adalah Muhammad. Orang yang di dunia mengamalkan Islam secara benar-benar, mengamalkan Islam dengan dalil, beramal dengan dasar, bukan sekedar Islam KTP, tapi dia berusaha untuk mempelajari agama Islam ini. Bagaimana cara sholat sesuai dengan Islam yang murni, bagaimana cara berwudu sesuai dengan Islam yang murni, berusaha untuk menggalinya, menimba ilmu yang berkaitan dengan agama ini, dan dia mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, yakin bahwasanya Islam ini adalah yang paling benar, dan Allah tidak menerima kecuali agama ini. Maka insyaallah biidznillah, orang yang demikian ketika ditanya ma dinuk, apa agamamu, dia akan mengatakan agamaku adalah Islam. Jadi perkaranya perlu praktek dan juga pengamalan. Tidak cukup dengan menghafal. Ya, dan alhamdulillah pertanyaan sudah dibocorkan. Ya, dan cara menjawabnya sudah diberitahukan kepada kita. Oleh karena itu tinggal kita mengamalkan apa yang sudah dibocorkan kepada kita. Kemudian di antara beriman dengan hari akhir, beriman dengan adanya azab kubur dan juga nikmat kubur. Selain ada fitnah kubur, di sana ada azab kubur. Sebagaimana dalam hadis, Nabi SAW melewati dua buah kuburan. Kemudian beliau mengatakan innahuma la yu'adzaban. Kedua kuburan ini sedang diadab, yaitu orang yang ada di dalamnya sedang diadab. Wa ma yu'adzabani min kabir, keduanya tidak sedang diadab karena sesuatu yang gede, sesuatu yang besar. Maksudnya keduanya diadab karena satu amalan yang dianggap remeh oleh manusia, tidak dipedulikan, dianggap itu adalah dosa yang biasa, tidak ada perhitungannya. Kemudian beliau mengatakan amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah. Adapun yang pertama, maka dia dahulu di dunia sering mengadu domba manusia. Kaum yang sebelumnya dia adalah damai, tidak saling membenci satu dengan yang lain. Gara-gara orang ini, akhirnya mereka saling membenci satu dengan yang lain, saling memutuskan satu dengan yang lain. Maka ini diantara sebab azab kubur. Kemudian yang kedua, wa ammal akhar fakana la yastanzihu minal baul. Adapun yang kedua, maka dia tidak menjaga dirinya dari air kencing. Biasa bermudah-mudahan di dalam air kencing, nyiprat ke sana, nyiprat ke sini.
menajisi badannya, menajisi pakaiannya, maka ini menjadi sebab azab kubur di dalam alam kubur. Menunjukkan pertama tentang adanya azab kubur. Yang kedua tentang bahayanya maksiat. Dan bahwasanya seseorang terkadang diazab di dalam kuburnya karena maksiat yang dia lakukan. Dan di dalam hadis beliau sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita doa, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr. Kita disuruh untuk berlindung kepada Allah dari azab kubur. Menunjukkan tentang adanya azab kubur, karena tidak mungkin kita diperintahkan untuk berlindung dari sesuatu yang tidak ada. Kenapa kita sampaikan ini? Karena sebagian aliran Mu'tazilah misalnya mengingkari adanya azab kubur. Kenapa? Karena tidak masuk ke dalam akal mereka. Karena mereka beragama dengan akal. Yang sesuai dengan akal diterima, yang tidak sesuai dengan akal maka ditolak. Ini cara beragama orang-orang Mu'tazilah, berbeda dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka beriman dengan apa yang datang dari Allah dan juga Rasulnya, baik yang masuk ke dalam akal mereka maupun yang tidak masuk ke dalam akal mereka. Dan inilah bedanya antara orang yang beriman dengan ilmu gaib dengan selain mereka. Allah telah mensifati orang-orang yang bertakwa, alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka adalah orang-orang yang beriman dengan perkara yang gaib. Ini yang membedakan antara kita dengan selain orang-orang yang beriman. Kita beriman dengan perkara yang gaib meskipun kita tidak pernah melihatnya, tidak pernah merasakannya. Selama itu datang kabarnya dari Allah atau Rasulnya, maka harus kita benarkan. Di antara beriman dengan hari akhir, beriman dengan hari kebangkitan, di mana Allah SWT mengembalikan nyawa-nyawa yang sebelumnya sudah berpisah dari jasadnya, dikembalikan dan disatukan kembali dengan jasadnya. Setelah Allah menyempurnakan jasad yang sudah bercerai-berai, yang sudah menjadi tanah, yang sudah menjadi tulang, maka Allah akan kembalikan jasad tersebut, kemudian Allah akan kembalikan nyawa kepada jasad tersebut. Dan inilah yang dimaksud dengan Yaumul Ba'ats, hari di mana manusia dibangkitkan, yang diingkari oleh orang-orang kafir. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, za'amal ladzina kafaru allan yub'atsu qul bala wa rabbi la tub'atsun. Orang-orang kafir mereka berkeyakinan bahwa mereka tidak akan dibangkitkan. Katakanlah, demi Allah sungguh kalian akan dibangkitkan. Di antara beriman dengan hari akhir, beriman bahwasanya manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar, dan bahwasanya amalan mereka akan ditimbang. Ada di antara mereka yang berat amalannya, dan ada di antara mereka yang ringan amalannya. Yang beruntung adalah orang yang berat amal solehnya. Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Maka barang siapa yang berat amalan kebaikannya, maka mereka lah orang-orang yang muflihun, mereka adalah orang-orang yang beruntung. Wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladzina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Dan orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka mereka lah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri, di dalam jahanam mereka akan kekal. Oleh karena itu seorang muslim selama di dunia dan dia mengetahui bahwasanya usianya terbatas, hendaklah dia mencari amalan-amalan yang berat timbangannya di hari kiamat. Disebutkan dalam hadis, di sana ada dua kalimat yang ringan pada lisan manusia, tetapi dia berat di timbangan Allah Azza wa Jalla. Kalimatani khafifatani 'ala lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ila rahman, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Ada dua kalimat
yang ringan diucapkan oleh lisan tetapi berat timbangannya di sisi Allah, di timbangan. Dan dia sangat dicintai oleh Allah. Yang pertama adalah subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Dikabarkan oleh Nabi bahwasanya dua kalimat ini sangat berat di timbangan Allah Azza wa Jalla. Baik. Kemudian di antara beriman dengan hari akhir adalah beriman bahwasanya orang-orang yang beriman akan melewati jembatan as-sirat yang dibentangkan oleh Allah di atas neraka. Termasuk beriman dengan hari akhir, beriman dengan adanya surga dan juga neraka, bahwasanya dia sekarang sudah ada. Surga disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa dan neraka disiapkan untuk orang-orang yang kafir. Allah berbicara tentang surga, uiddat lil muttaqin, telah disediakan surga bagi orang-orang yang bertakwa, menunjukkan bahwasanya surga sekarang sudah ada. Karena Allah mengatakan uiddat, sudah disiapkan, artinya dia sudah ada dan disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Demikian pula neraka sekarang ada, disiapkan untuk orang-orang yang kafir. Karena Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an uiddat lil kafirin. Neraka tersebut, jahanam tersebut disiapkan bagi orang-orang yang kafir. Baik, beriman yang selanjutnya adalah beriman dengan takdir. Dan beriman dengan takdir caranya adalah mengimani 4 perkara. Yang pertama, beriman bahwasanya Allah mengetahui segala sesuatu. Segala sesuatu di bawah ilmu Allah, dan Allah SWT Maha mengetahuinya. Baik sesuatu yang sudah terjadi, yang sedang terjadi maupun yang akan terjadi. Sesuatu yang ada di langit sana maupun yang ada di bumi. Bahkan sesuatu yang tidak ada, Allah juga mengetahuinya. Ya, keumuman dari firman Allah SWT, wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah dia mengetahui segala sesuatu. Termasuk di antaranya jatuhnya daun. Maka Allah SWT mengetahui kapan jatuhnya daun tersebut dan kemana arahnya dia jatuh, dan di sebelah mana dia akan jatuh. Maka ini tidak luput dari pengetahuan Allah Azza wa Jalla, dari ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Daun yang sebanyak itu, seandainya kita manusia disuruh memperhatikan satu pohon saja dan memperhatikan tentang daunnya, ya, kapan dia jatuhnya, di mana dia akan jatuh, niscaya kita sudah kerepotan dalam waktu 5 menit, 10 menit saja berapa yang jatuh dari daun tersebut. Tapi di dalam ilmu Allah semuanya diketahui oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau yang demikian samarnya saja diketahui, apalagi yang zahir. Maka seseorang berkeyakinan bahwasanya Allah mengetahui segala sesuatu. Ya. Kemudian yang kedua, beriman bahwasanya Allah menulis segala sesuatu tadi di dalam Lauhul Mahfuz. Menulis seluruh kejadian sampai hari kiamat. Tidak terjadi sesuatu di bumi ini kecuali dia pernah ditulis oleh Allah di dalam Lauhul Mahfuz. Ya. Dan di dalam hadis Nabi SAW mengatakan, kataballah maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50,000 sanah. Allah telah menulis takdir-takdir bagi para makhluk 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan juga bumi. Menunjukkan bahwasanya Allah SWT menulis segala sesuatu sampai hari kiamat. Kemudian yang ketiga, beriman dengan kehendak Allah. Apa yang Allah kehendaki terjadi, dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Tidak mungkin sesuatu terjadi di dunia ini kecuali itu adalah dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Bergeraknya kipas angin, diamnya tiang,
berkedipnya mata kita, bergeraknya kita ketika duduk, semuanya itu adalah dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Bahkan ngantuknya seseorang juga dengan kehendak Allah. Yang ngantuk bangun, ya. Semuanya dengan masyiatullah. Berkata Al-Imam Syafi'i rahimahullah, "Ma syi'ta kana wa illam asya', wa ma syi'tu illam tasya' lam yakun." Apa yang engkau kehendaki ya Allah terjadi meskipun aku tidak menghendakinya. Dan apa yang aku kehendaki, seandainya engkau tidak menghendaki ya Allah, maka tidak akan terjadi. Menunjukkan bahwasanya masyiatullah adalah nafidah, pasti terjadi. Dan yang dimaksud di sini adalah iradah kauniyah, kehendak Allah yang berkaitan dengan alam semesta. Kemudian yang keempat adalah beriman bahwasanya segala sesuatu adalah dengan ciptaan Allah. Allah mengatakan dalam ayat tadi, khaliqu kulli syai'. Allah dialah yang menciptakan segala sesuatu. Semua yang ada di langit dan di bumi adalah ciptaan Allah. Tidak ada di antara mereka yang bukan ciptaan Allah Azza wa Jalla. Maka ini adalah 4 tingkatan di dalam beriman dengan takdir. Dan di antara poin yang penting di dalam beriman dengan takdir, tidak boleh seseorang berdalil dengan takdir di dalam kemaksiatan. Tidak boleh seseorang berdalil dengan takdir di dalam kemaksiatan, berbuat syirik, berbuat maksiat, kemudian mengatakan, membolehkan perbuatan ini dengan mengatakan ini adalah dengan takdir Allah. Berarti dia berhujjah, berdalil dengan apa? Dengan takdir di dalam kemaksiatan. Ini enggak boleh. Yang boleh adalah berhujjah dengan takdir di dalam musibah. Seseorang mendapatkan musibah kemudian mengatakan ini adalah dengan takdir Allah, boleh. Ya, karena Allah SWT mengatakan, ma asaba min musibatin illa biidznillah, ma asabakum min musibatin illa biidznillah, ma asaba min musibatin illa biidznillah. Tidaklah menimpa sebuah musibah kecuali dengan izin Allah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman dengan Allah, maka Allah akan memberikan hidayah kepada hatinya. Berkata sebagian salaf, hadzal rajulu tusibuhul musibah faya'lamu annaha min 'indillah fayasbir wa yahtasib. Ini adalah seorang laki-laki yang ditimpa musibah, kemudian dia mengetahui bahwasanya ini adalah dari Allah, yaitu Allah yang mentakdirkan, maka dia bersabar, kemudian dia meminta pahala dari Allah dari sebab musibah tersebut. Yaitu laki-laki tadi berdalil dengan takdir atas musibah yang menimpanya. Maka ini bermanfaat bagi seorang hamba, menjadikan dia tenang, menjadikan dia tidak putus asa dari rahmat Allah, meyakini bahwasanya takdir musibah yang menimpa dia pasti di sana ada hikmahnya, dan kalau dia bersabar maka bisa menjadi sebab dia diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Akidah Ahlussunnah yang lain selain rukun iman yang jumlahnya 6 tadi, yang ketujuh di antara akidah Ahlussunnah, mereka mencintai para sahabat Rasulullah SAW. Semuanya, baik para khulafaur rasyidin, istri-istri Nabi SAW, Muawiyah bin Abi Sufyan, seluruh para sahabat Nabi SAW. Maka Ahlussunnah wal Jamaah mereka mencintai para sahabat, loyal kepada mereka, cinta dan loyal kepada para sahabat, dan mereka mengakui tentang keadilan para sahabat radhiyallahu anhu. Mereka semua adalah orang-orang yang adil, telah ditazkiyah oleh Allah dan juga Rasulnya. Allah mengatakan, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Orang-orang yang terdahulu masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar,
dan orang-orang yang mengikuti mereka Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Allah mengabarkan bahwasanya Allah ridha kepada para sahabat radhiyallahu anhu. Bagaimana kita seorang ahlu sunnah tidak ridha dengan para sahabat? Sehingga ahlu sunnah mereka mengucapkan at-taradhi kepada para sahabat, mengucapkan radhiyallahu anhum. Semoga Allah meridai mereka. Dan sebagian aliran mereka membenci para sahabat. Sebagian aliran yang mengaku dirinya muslim membenci para sahabat Nabi SAW. Bahkan mereka mengkafirkan sebagian besar sahabat Nabi SAW dan tidak tetap di atas keislaman setelah Nabi SAW kecuali segelintir saja dari mereka. Maka ahlu sunnah berlepas diri dari orang-orang yang demikian. Ini bertentangan dengan kabar yang Allah kabarkan di dalam Al-Quran dan bertentangan dengan hadis Nabi SAW yang mengatakan, la tasubbu ashabi, janganlah kalian mencela para sahabatku. Mencela saja tidak boleh, apalagi mengkafirkan para sahabat radhiyallahu anhu. Sehingga para ulama menjelaskan orang yang mengkafirkan para sahabat maka bisa dia menjadi kafir karena dia mengkafirkan para sahabat radhiyallahu anhu. Keyakinan ahlu sunnah wal jamaah meyakini bahwasanya para sahabat radhiyallahu anhu mereka adalah sebaik-baik manusia setelah para nabi dan rasul alaihi wasallam, dan yang paling baik di antara mereka adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ini yang paling mulia di antara para sahabat. Kemudian diikuti oleh Umar Ibn Al-Khattab, Al-Faruq. Kemudian setelah itu adalah Utsman Ibn Affan. Kemudian setelah beliau adalah Ali Ibn Abi Thalib. Dan mereka lah para khulafaur rasyidin, disifati oleh Nabi SAW dengan ar-rasyidin. Ar-rasyidin artinya adalah orang yang berilmu dan juga mengamalkan. Kemudian yang selanjutnya, di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah meyakini bahwasanya pelaku dosa besar berkurang keimanannya tetapi dia tidak keluar dari agama Islam. Seperti orang yang meminum khamr, berzina, mencuri, melakukan riba, selama dia belum menghalalkan perbuatan-perbuatan tadi, maka dia tidak kafir karena sebab perbuatannya. Selama dia tidak menghalalkan, mengatakan bahwasanya zina itu halal, atau mengatakan minum minuman keras itu halal, selama dia belum menghalalkan, maka dia tidak keluar dari agama Islam. Ini akidah Ahlussunnah. Kenapa disebutkan? Karena di sana ada aliran yang berpemikiran bahwasanya pelaku dosa besar dia keluar dari agama Islam. Sudah sekali berzina, berarti seluruh iman yang ada di dalam hatinya hancur, binasa. Tidak tersisa sedikit pun. Berarti dia keluar dari agama Islam. Orang yang membunuh seorang muslim dengan sengaja, maka dia keluar dari agama Islam. Orang yang minum minuman keras, maka dia keluar dari agama Islam. Ini keyakinan sebagian aliran, bertentangan dengan Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Karena di sana ada dalil yang banyak yang menunjukkan bahwasanya pelaku dosa besar tidak keluar dari agama Islam. Di antaranya adalah firman Allah Azza wa Jalla, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Di dalam surat Al-Hujurat, apabila ada dua golongan dari orang-orang yang beriman saling berperang di antara mereka, fa aslihu bainahuma, maka hendaklah kalian mendamaikan di antara keduanya. Allah SWT menamakan dua kelompok tadi yang saling berperang, dan saling berperang berarti saling ingin membunuh satu dengan yang lain.
Ya, Allah menamakan mereka sebagai ta'ifatani minal mu'minin. Dua golongan dari orang-orang yang beriman. Allah masih menamakan mereka sebagai orang-orang yang beriman. Padahal mereka saling membunuh satu dengan yang lain. Menunjukkan bahwasanya pelaku dosa besar dia adalah beriman tetapi berkurang keimanannya. Dan ketika Allah SWT menceritakan tentang qisas orang yang membunuh dibunuh, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal untha bil untha faman 'ufiya lahu min akhihi syai'un. Ya, kewajiban kita adalah al-qisas. Tapi barang siapa yang dimaafkan oleh saudaranya, Allah masih menamakan wali dari orang yang dibunuh sebagai akh, sebagai saudara. Padahal ini sudah membunuh saudaranya, tetapi masih dinamakan akhi, masih dinamakan saudara oleh Allah SWT. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya orang yang membunuh tidak sampai keluar dari agama Islam. Ya. Dan dalil-dalil yang lain di antaranya adalah tentang syafaat. Bahwasanya di hari kiamat akan ada orang yang masuk ke dalam neraka dengan sebab dosanya yang banyak, dan tidak ada di dalam hatinya kecuali iman yang sangat sedikit. 1 dinar atau setengah dinar atau 1 dzarrah sebesar semut yang kecil. Kemudian di dalam hadis disebutkan bahwa mereka akan keluar dengan syafaatnya orang-orang yang beriman. Dengan syafaatnya orang-orang yang beriman. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya mereka tidak kekal di dalam neraka. Seandainya mereka keluar dari agama Islam, tentunya mereka tidak akan dikeluarkan dari neraka. Tidak akan bermanfaat bagi mereka syafaat. Allah mengatakan fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Tidak akan bermanfaat kepada mereka syafaat orang-orang yang memberikan syafaat. Kalau mereka kafir enggak ada manfaatnya syafaat. Tapi ternyata ya mereka memiliki dosa dan diazab, ternyata mereka masih bisa dikeluarkan dari neraka, menunjukkan bahwa mereka tidak kafir. Inilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahwasanya pelaku dosa besar mereka berkurang keimanannya tetapi tidak sampai keluar dari agama Islam. Di antara keyakinan Ahlussunnah, mereka meyakini adanya karamat, meyakini adanya karamah para wali. Manusia di dalam masalah ini terbagi menjadi 3. Golongan yang pertama mengingkari karamat. Mereka mengatakan tidak ada yang dinamakan dengan karamah. Yang ada adalah mukjizah. Mereka mengatakan seandainya ada karamah, nanti berarti akan campur antara mukjizah dengan karamah. Ini akal mereka saja. Mereka mengingkari adanya karamah. Kelompok yang kedua berlebih-lebihan di dalam masalah karamah, mengatakan sesuatu yang bukan karamah sebagai apa? Sebagai karamah. Sesuatu yang luar biasa, di luar kebiasaan manusia, dianggap sebagai itu adalah sebagai karamah. Tidak melihat kejadian yang luar biasa tadi, apakah dia mengenai orang yang soleh atau orang yang toleh. Yang ketiga, dan ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, meyakini adanya karamah karena disebutkan di dalam Al-Quran dan juga hadis tentang adanya karamah, tetapi mereka tidak berlebih-lebihan di dalam masalah karamah. Mereka meyakini adanya karamah karena di dalam Al-Quran Allah menyebutkan kisah-kisah selain para nabi dan rasul, dan Allah berikan kepada mereka perkara yang luar biasa. Seperti apa contohnya? Maryam, dia adalah seorang wanita yang salihah, yang ahli ibadah. Ya, dan di zaman saat itu orang yang demikian keadaannya kerjanya hanya ibadah.
makanan diambilkan oleh orang lain, diantar oleh orang lain. Yang saat itu ditugasi atau mendapatkan kesempatan untuk memberikan makanan adalah Zakaria, Nabi Zakaria. Allah mengatakan di dalam surat Ali Imran, "Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa." Setiap kali Zakaria masuk ke dalam mihrabnya Maryam, maka dia mendapatkan di sana ada rezeki, ada makanan. Padahal tidak boleh membawa makanan kepada Maryam kecuali Zakaria, dia yang tanggung jawab. Tapi setiap kali masuk mendapatkan di sana ada makanan. Qala ya Maryam anna laki hadha. Dia mengatakan, wahai Maryam, dari mana engkau dapatkan makanan ini? Qalat huwa min indillah. Dia mengatakan ini adalah dari Allah. Innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Sesungguhnya Allah memberikan rezeki kepada siapa yang dikehendaki tanpa perhitungan. Dan Maryam bukan nabi, karena nabi berasal dari laki-laki, bukan dari kalangan wanita. Dan ini adalah perkara yang luar biasa, maka ini adalah termasuk karamah. Kemudian di antara contoh karamah adalah kisah Ashabul Kahfi. Di antara contoh karamah adalah kisah Ashabul Kahfi, di mana mereka ditidurkan oleh Allah selama 300 tahun. Normalnya orang tidur sehari 8 jam. Itu pun dipisah-pisah. Sejam atau 2 jam di siang hari, malam 6 jam misalnya. Ini tidur selama berapa tahun? 300 tahun. Tidak makan, tidak minum. Tidak makan, tidak minum. Ini menunjukkan ini adalah perkara yang luar biasa, dan mereka bukan nabi, bukan rasul. Berarti akidah Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan adanya apa? Adanya karamah, tapi tidak boleh kita berlebihan. Kemudian menganggap sesuatu yang luar biasa pasti itu karamah. Karena sesuatu yang luar biasa bisa dilakukan oleh setan dan juga wali-walinya. Di sana ada orang yang kebal, tidak terkena senjata yang tajam. Di sana ada orang yang berwudu dengan air keras. Di sana ada orang yang bisa terbang, ada yang bisa berjalan di atas air. Ahlussunnah wal Jamaah tidak langsung mengatakan ini sebagai apa? Sebagai karamah. Tapi mereka melihat di antaranya orang yang terkena perkara yang luar biasa ini. Kalau dia adalah orang yang saleh, orang yang beriman dan bertakwa, sebagaimana firman Allah, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Kalau dia beriman dan bertakwa, bertauhid, menjaga salatnya, menjaga puasanya, menjaga kewajibannya, meninggalkan kemaksiatan, meninggalkan dosa-dosa besar, maka kita katakan semoga ini adalah karamah. Tapi kalau orang yang melakukan perkara yang luar biasa tadi, dilihat sirahnya, dilihat biografinya, ternyata dia adalah orang yang fajir, tidak sholat 5 waktu, tidak mengikuti sholat berjamaah, bermudah-mudahan di dalam dosa besar, menghalalkan zina, menghalalkan minum-minuman keras, dan seterusnya, maka ketahuilah bahwasanya itu bukan wali Allah, tetapi itu adalah wali dari syaitan. Oleh karena itu Ahlussunnah wal Jamaah mereka beriman, tetapi mereka tidak berlebihan di dalam masalah karamah ini. Kemudian yang terakhir adalah bahwasanya Ahlussunnah wal Jamaah meyakini wajibnya mendengar dan taat kepada penguasa. Ahlussunnah wal Jamaah di antara akidah mereka meyakini bahwasanya kita semua wajib untuk mendengar dan taat kepada penguasa kita di dalam al-ma'ruf, di dalam perkara yang baik. Adapun di dalam kemaksiatan, maka tidak boleh kita mentaati seorang makhluk di dalam maksiat kepada Allah.
Karena Nabi SAW mengatakan, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatillah. Tidak boleh taat kepada makhluk di dalam kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi ahlu sunnah, mereka mentaati penguasanya dan menganggap ini adalah ibadah, dan ini adalah agama. Karena Allah SWT menyuruh, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Dan Nabi SAW menyuruh, usikum bitaqwallah was-sam'i wat-ta'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun. Sehingga seorang ahlu sunnah mentaati pemerintah dan mendengar ucapan mereka dan menganggap ini adalah bagian dari ibadah yang dengannya mereka mendekatkan diri kepada Allah. Berbeda dengan orang-orang Khawarij yang mereka memberontak kepada penguasanya, tidak mau mendengar dan taat kepada penguasanya, tidak mau berbaiat kepada penguasanya, bahkan mereka mudah mengkafirkan penguasanya. Ini semua bukan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, tetapi itu adalah akidah aliran yang menyimpang, di antaranya adalah Al-Khawarij. Demikian 10 poin pokok yang merupakan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kita ringkas dari kitab-kitab para ulama. Semoga Allah SWT memberikan manfaat dan menjadikan apa yang kita sampaikan ini ikhlas karena Allah dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik. Ada pesan dari panitia. Di depan kita ada 5 buah buku untuk kuis. Itu orang yang bisa menjawabnya atau menjawab pertanyaan maka selalu mendapatkan hadiah ini. Iya, pertanyaan yang pertama, sebutkan satu di antara cara beriman dengan takdir. Satu di antara cara beriman dengan takdir. Tadi disebutkan 4 cara beriman dengan takdir. Satu saja. Iya. Iya, beriman bahwasanya Allah mengetahui segala sesuatu. Fadhal. Baik. Sebutkan satu saja cara beriman kepada Allah. Ya. Ya, beriman dengan rububiyah Allah. Jaid. Fadhal. Kemudian selanjutnya, sebutkan 3 malaikat yang disebutkan namanya oleh Allah di dalam Al-Quran. Ya. Jibril, Mikail, Harut dan juga Marut. Masya Allah. Padahal. Baik. Pertanyaan yang selanjutnya, sebutkan 5 kitab yang kita ketahui namanya. Ya. Suhuf Ibrahim, Zabur, Taurat, Injil dan Al-Quran. Masya Allah. Baik. Yang terakhir, contoh 2 karamah yang ada di dalam Al-Quran. Ya. Ashabul Kahfi dengan kisah Maria. Alhamdulillah. Ya. Satu saja pertanyaan. Bagaimana cara kita ridha kepada para sahabat radhiyallahu anhum? Caranya adalah dengan mempelajari sirah para sahabat radhiyallahu anhum, dan para ulama telah menulis sirah mereka. Ya, antum bisa membaca Syiar A'lamin Nubala karangan Adz-Dzahabi rahimahullah, khususnya para khulafaur rasyidin. Maka di dalam sirah mereka banyak pelajaran yang bisa dipetik oleh seseorang dan akan menunjukkan, menambah keyakinan kita tentang bagaimana keridhaan Allah Azza wa Jalla kepada para sahabat radhiyallahu anhum, dan menunjukkan bagaimana sempurnanya akidah mereka, akhlak mereka dan juga ibadah mereka.
Baik, satu pertanyaan saja karena waktunya sudah lebih dari yang ditentukan. Semoga Allah SWT memberikan manfaat dari apa yang sudah disampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.